有毛不生。白五，现在就差一个王子。浪漫无敌。Kebanyakan kisah cinta berawal dari waktu yang lebih banyak dijalani bersama. Walaupun memiliki karakter yang berbeda, namun cinta selalu saling melengkapi. Nah, para pecinta film, kali ini aku bakalan ceritakan film romance dengan nuansa komedi, di mana di setiap alurnya membuat penonton senyum-senyum sendiri dan juga dibuat sedih. Film ini berasal dari Cina yang dirilis pada tahun 2017. Di mana beberapa pemeran utamanya adalah Dilbara Dilmurad sebagai Tang Nanan, Leon Zhang atau Zhang Yunlong sebagai Zhu Hou, Feng Guogao sebagai Xiao Jianjun, dan Gina Jin sebagai Momo. Tanpa buang-buang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Bermula dengan seorang pria bernama Zhu Hou, anak orang kaya yang memiliki sifat manja dan agak kekanak-kanakan, sedang berdandan layaknya pangeran tampan yang datang dari surga, karena ia akan melamar pacarnya yang bernama Momo, dengan membuat sebuah kejutan yang indah dan romantis. Saat itu Momo berada di dalam lift untuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan Zhu Hou. Namun di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Tang Nanan. Dengan pakaian yang sama persis ia kenakan. Anehnya, alarm lift tersebut memberitahukan bahwa mereka kelebihan muatan. Alhasil, Momolah yang pergi dari sana, dan Nanan malah berada di tempat yang salah. Ia berada di tempat kejutan yang dibuat oleh Zhu Hou. Dengan tembakan panah asmara, keadaan di sana benar-benar terlihat romantis. Tapi masalahnya, Nanan alergi terhadap bunga. Dan Zhu Hou yang telah datang dengan mengepakkan sayapnya, ia malah mendapat insiden kecil dan harus memegang Nanan di sana agar tidak terjatuh. Tapi hal itu malah membuat pakaian Nanan sobek. Nanan pun jadi marah dan tanpa sengaja mendorong Zhu Hou dan malah membuatnya tertabrak panah asmaranya yang sebelumnya. Setelah itu Zhu Hou harus melakukan pengobatan di rumah sakit, dan di sana ia ditemani oleh Xiao Jianjun. Di sini Xiao Jianjun ingin melaporkan kelakuan Zhu Hou kepada ibunya, bahwa ia telah mengeluarkan uang yang banyak demi membuat kejutan untuk pacarnya. Namun karena mereka teman yang sangat akrab, ia pun tak melaporkan hal tersebut. Setelah itu, Nanan datang. Zhu Hou pun sangat kaget melihat wajah Nanan yang bengkak akibat alerginya. Dan ternyata ia datang ke sana untuk menagih uang karena kejadian sebelumnya Zhu Hou telah merusak pakaiannya. Di sini perebutan terjadi layaknya Tom and Jerry. Karena Zhu Hou tak ingin memberi uang walaupun ia memiliki kartu kredit yang banyak. Dan kartu kredit itu malah jatuh ke tempat sampah. Karena hal itu, baju Zhu Hou malah nyangkut ke baju Nanan dan membuat mereka jatuh bersama. Hal itu malah dilihat oleh Momo. Setelah itu, malah Momo yang mengganti rugi pakaian Nanan. Dan Momo mengatakan bahwa hubungannya dengan Zhu Hou cukup sampai di sini saja. Karena Momo merasa Zhu Hou memiliki sifat kekanak-kanakan dan belum dewasa. Nanan malah bahagia mendapat uang dan Zhu Hou malah sangat sedih. Tak hanya sampai di sana, Zhu Hou malah kehilangan dompetnya yang berisi semua kartu kreditnya. Walaupun sudah susah payah mencarinya, tapi tak juga menemukannya. Akhirnya ia pun kembali dengan penuh kesialan. Setelah itu terungkap bahwa Nanan hanya tinggal sendirian di penginapan, dan ia harus mencari uang untuk biaya neneknya yang sakit. Dan ia bekerja menjadi seorang novelis online. Walaupun dengan wajah yang bengkak, ia harus menulis novel karena sudah dipaksa oleh editornya.
坟城。 Setelah itu, Zhuhao berada di pinggir jalan yang orang-orang lewat mengiranya ia adalah anak jelata. Hingga ia marah-marah dan tak sengaja melempar uang koin ke kepala seseorang yang itu adalah Nanan. Zhuhao pun langsung mengejarnya dengan segenap raga. Untungnya setelah itu, Nanan berbaik hati membawanya ke rumahnya. Karena ternyata Zhuhao memiliki ingatan yang kurang, hingga sandi rumahnya sendiri saja ia lupa. Karena itulah ia tak bisa pulang ke rumahnya. Dengan sifat kekanak-kanakannya, mau tak mau Nanan membiarkan Zhuhao menginap beberapa waktu di kontrakannya. Hari demi hari Nanan lewati dengan Zhuhao yang selalu mengganggunya. Tapi Nanan bisa melewatinya karena ia memiliki pemikiran yang dewasa. Hingga suatu malam, ia melihat gaun merah yang benar-benar ia sukai, namun harganya terlalu mahal untuknya. Zhuhao ingin memaksanya membeli gaun tersebut. Namun di sini ia tahu bahwa uang Nanan tak sebanyak itu. Ia pun curiga dengan gaun yang diganti rugi oleh Momo sebelumnya. Ternyata harganya murah saja, tak sebanding dengan uang yang Momo bayar kepadanya. Ternyata hal itu karena saat itu Nanan sangat perlu uang untuk neneknya. Ia pun meminta maaf, tapi Zhuhao malah ingin Nanan membayarnya waktu itu juga. Tapi karena Nanan tak ada uang sebanyak itu, Zhuhao malah menguncinya di kamar tersebut hingga keesokan harinya. Zhuhao terpaksa membukanya karena Nanan sangat ingin pipis. Setelah itu, Nanan mendapat telepon dari editornya yang mengajaknya ke acara konferensi asosiasi penulis. Di sana Nanan bisa merayu seorang editor penulis yang bisa membuat novel hasilnya bisa terkenal. Tapi Zhuhao malah mengunci rumahnya. Dan ia ingin Nanan bayar tagihannya dulu, baru kunci diberikannya. Dengan sedikit pertengkaran yang manja, Nanan memberikan kartu kreditnya yang hal itu sebenarnya adalah uang tabungannya. Akhirnya Nanan bisa pergi. Namun saat itu, Zhuhao terus menghubunginya. Hingga ia tak mampu merayu editor papan atas sekaligus penerbit novel di sana. Zhuhao ingin tahu sandi kartu kreditnya karena ia lupa. Sebelumnya ia membuat sandinya dengan foto Nanan, dan ia berharap bisa melihat foto Nanan lagi agar bisa mengingatnya. Namun karena di sana terlalu ramai, Nanan malah berteriak sangat kencang hingga semua orang di sana menjadi heran. Akhirnya Zhuhao bisa mengingat sandinya. Ia pun memberikan kejutan kepada Nanan dengan membelikannya gaun merah kesukaannya dan sofa yang mahal, karena Nanan sering tidur di sofa. Tanpa disadari, hal itu malah membuat saldo kartu kredit Nanan ludes. Hanya tinggal 37 sen saja. Tak ada pilihan lain selain meluapkan kemarahannya dalam sebuah novelnya. Dan saat makan, di sini imajinasi Nanan keluar. Setelah itu, waktu bayar sewa kontrakannya telah sampai, tapi uang yang dimiliki Nanan tidak cukup untuk membayarnya. Dengan keahlian menyetir Zhuhao, mereka mengambil tempat parkir para orang kaya, dan hal itu bisa membuat mereka mendapatkan banyak uang. Mereka pun menikmati uang itu dengan bersenang-senang di tempat hiburan malam. Melihat betapa bahagianya Nanan saat itu, Zhuhao menyanyikan sebuah lagu untuknya. Di sini sepertinya mereka sudah mulai saling menyukai. Mereka tak sadar bahwa tempat itu telah tutup, dan anehnya, tagihan bayaran mereka sangat banyak. Ternyata malam itu mereka menghabiskan uang untuk senang-senang tanpa mereka sadari. Mereka pun hanya bisa meratapi semua itu karena itu kesalahan mereka. Dan saat pulang, ternyata Nanan sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk tinggal di kontrakannya karena tidak bayar uang sewanya. Mereka pun harus membawa barang-barang yang tersisa hingga kelelahan, dan ada salah satu tasnya yang terjatuh.
Saat Zuhao mengambilnya, ia melihat buku tabungan dengan catatan saldonya yang lumayan banyak. Ia mengira Nanan menyembunyikan hal itu darinya. Karena itu, pertengkaran kecil pun terjadi lagi. Setelah itu mereka mencoba pergi ke rumah Zuhao, dan dengan paksa, Nanan menghancurkan pintu rumahnya tersebut. Di sana ternyata ada Xiao Jianjun, dan ia langsung saja menyukai Nanan yang terlihat sangat cantik. Ia pun berharap bisa menjadi pacarnya tanpa menghiraukan Zuhao. Ia langsung mengajak Nanan pergi ke sebuah pertunjukan dengan penampilannya yang keren walaupun mendapat insiden kecil. Ternyata Zuhao tidak terima kalau Nanan dimiliki Xiao Jianjun. Ia pun mengerjai Xiao Jianjun saat bersama Nanan, di mana hal yang ia buat itu agar Xiao Jianjun dibuat malu di depan Nanan. Dan saat pertunjukan, ternyata Nanan juga berperan di sana. Dan pertunjukan itu seperti kisah Romeo dan Juliet, namun diganti dengan nuansa komedi. Di sini Nanan mendapat masalah dan ia berada dalam bahaya. Langsung saja Zuhao dan Xiao Jianjun berebut untuk menolongnya. Karena perebutan itu, Zuhao sampai hampir terjatuh dan benar-benar terjatuh. Hal itu menjadi ending pertunjukan tersebut yang malah disukai para penonton. Tapi perebutan tidak berakhir di sana. Zuhao membawa Nanan untuk pulang dengan sebuah gerobak. Karena sangat buru-buru, ia malah tertabrak sebuah mobil. Pemilik mobil tersebut ternyata kenal dengan Nanan. Ternyata pria itu bernama Jiang He, dan Nanan memiliki masa lalu yang pahit dengannya. Saat itu istri Jiang He ingin bertemu dengannya. Demi terlihat baik-baik saja, Nanan pun memakai gaun merahnya yang benar-benar sangat cantik. Zuhao berharap bisa pergi dengannya, namun Nanan malah mengajak Xiao Jianjun. Mereka pun akhirnya pergi bertiga. Di sini istri Jiang He sebenarnya ingin mempermalukan Nanan, tapi karena ada Zuhao dan Xiao Jianjun, akhirnya malah istri Jiang He yang dibuat malu. Setelah itu Nanan memberikan buku tabungannya kepada Jiang He. Setelah pulang, Nanan menceritakan masa lalunya kepada Zuhao bahwa ia sepasang kekasih dengan Jiang He dan ia rela bekerja demi biaya kuliah Jiang He dan berjanji jika Jiang He telah lulus dan bekerja, Jiang He akan menanggung biaya kuliah Nanan. Namun Jiang He malah bertemu dengan gadis kaya raya, yaitu istrinya yang sekarang. Dan Jiang He hanya memberikan tabungan sebelumnya itu untuk membalas kebaikan Nanan. Setelah itu terungkap bahwa Nanan dan Zuhao saling menyukai. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan bersama. Setelah itu, Nanan sangat beruntung karena penjualan novelnya yang sangat diminati. Ia pun mendapat tugas untuk mengelilingi dunia selama 1 tahun mengunjungi tempat-tempat terindah. Ia pun langsung memberitahukannya kepada Zuhao, tapi mereka mendapat masalah, di mana waktu itu, Zuhao akan meluncurkan sebuah aplikasi yang telah ia bangun selama itu, dan ia tak bisa mengikuti Nanan keliling dunia. Saat itu Nanan mendapat telepon dari ibunya, di mana ibunya mengatakan bahwa penyakit neneknya terjadi komplikasi, dan hanya waktu 1 tahun tersisa, maka neneknya tidak akan bisa melihat lagi. Karena itu Nanan ingin mengajak neneknya keliling dunia bersamanya. Mendengar hal itu, Zuhao pun membatalkan peluncuran aplikasinya dan ia ingin ikut bersama Nanan. Ia pun menyiapkan beberapa hadiah untuk neneknya Nanan dan membelikan sebuah cincin untuk Nanan nantinya. Setelah itu ia langsung menghubungi Nanan, tapi nomornya sudah tidak aktif lagi. Ia pun langsung pergi dengan cepat untuk bisa bertemu dengannya. Namun yang ia temui hanyalah sebuah surat terakhir dari Nanan yang berisi kata maaf telah meninggalkannya. Ia tak ingin Zuhao kehilangan masa depannya hanya karena dirinya. Ia harus pergi tanpa pamit terlebih dulu.
1 tahun pun berlalu. Kini Zuhao telah sukses dalam perusahaannya. Ibunya pun merasa bangga kepadanya dan tak perlu membayarkan kartu kreditnya lagi. Setelah itu Zuhao mendapat waktu untuk berlibur dari pekerjaannya dan ia pergi ke sebuah kota di mana di sana ada rumah Romeo dan Juliet. Saat berada di sana, tanpa ia ketahui Nanan juga berada di sana bersama neneknya. Dan saat ia berada di rumah Romeo dan Juliet, ia menemukan surat kata hati di dinding dari Nanan. Ia pun sadar bahwa Nanan berada di sana. Namun ia tak bisa menemuinya karena di sana sangat ramai. Dengan mengingat pertunjukan sebelumnya yang mirip kisah Romeo dan Juliet, ia langsung pergi ke atas dan meneriakkan nama Nanan. Semua yang berada di sana juga mengikutinya. Alhasil, Nanan pun sadar bahwa itu adalah Zuhao. Zuhao pun merasa sangat bahagia bisa bertemu lagi. Dan Nanan pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka melakukan adegan yang romantis secara berjamaah. Dan di ujung cerita, Zuhao memberikan cincinnya kepada Nanan. Film pun berakhir. Semoga terhibur ya. Nantikan video menarik lainnya. Don't forget to subscribe and see you next time.